Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amal ba'du. Yang terhormat, tentu di sini sahabat-sahabat saya ya, tentu di sini ada Pak Teguh ya. Dulu saya bersama Pak Teguh membuat satu organisasi dan jurnal ekonomi energi dulu. Ada Pak Ronaldinho, Bu Rahmatina, Bu Tika, tentu Pak kolega saya di sini ada pembicara juga ya, Pak Rudi, Pak Lukman. Nah, saya mungkin akan singkat saja di presentasi ini, mudah-mudahan bisa 5 menit ya, next. Kalau kita lihat apa sih peran BPKH dalam perubahan ekonomi ya, jadi memang secara umum, salah satu reformasi hukum yang dibuat oleh pemerintahan Pak Habibie pada saat itu begitu banyak undang-undang yang dilahirkan. Nah, undang-undang di sektor syariah cukup banyak ya. Pertama adalah penyelenggaraan ibadah haji, kedua undang-undang terkait dengan zakat dan seterusnya. Nah, tapi tahun 2014 ada beberapa milestone besar yang membuat akhirnya dibentuklah undang-undang pengelolaan keuangan haji. Kalau kita lihat setelah dibentuk undang-undang ini, maka undang-undang ini mewajibkan penempatan keuangan haji di dalam perbankan syariah. Nah, yang selama ini uang jemaah haji yang banyak di bank-bank besar ya, domestic systemic important bank yang ada di Indonesia, khususnya mungkin salah satu Himbara dan bank-bank swasta besar gitu, itu kemudian bergeser masuk ke dalam perbankan syariah. Maka kalau kita lihat, Bapak Ibu lihat setelah 2014 pertumbuhan market share growth-nya perbankan syariah naik pesat. Tadinya ada di Bank Mandiri, BRI, terus ada di BNI, sebagian besar masuk ke anak-anak perusahaannya ya, waktu itu BNI Syariah, BRIS gitu, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, termasuk Bank Muamalat gitu ya, itu sehingga tumbuh. Jadi ada dua faktor pada saat itu yang pertumbuhan ekonomi perbankan syariah cukup besar, ada karena ada konversi beberapa, tapi skalanya nggak terlalu besar. Yang kedua yang sangat besar itu adalah sebenarnya karena BPKH lahir, karena keuangan haji pindah ke perbankan syariah. Nah, mudah-mudahan kita berharap nanti undang-undang di sektor syariah lainnya ya, seperti zakat dan lainnya, mewajibkan ditaruh di perbankan syariah. Itu akan mendorong secara signifikan. Next. Kalau kita lihat dari financial highlight di BPKH, per hari ini dana kelola kita setelah kita transfer hampir 20 triliun untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023, kita saat ini dana kelola kita sekitar 156 triliun. Tentu kalau konsolidasi aset dengan anak-anak perusahaan BPKH, kita sudah di atas 220 triliun. Di mana kalau kita perhatikan, pada saat BPK lahir, perbankan syariah, market share tumbuh. Tapi kemudian tahun 2019-2020, kalau tadi ya Pak Banjar itu juga bisa lihat di bahan presentasinya, itu juga turun lagi. Kenapa? Karena di Undang-Undang BPKH diwajibkan penempatan pada perbankan syariah harus turun dari 50% ke 30%. Sehingga memang BPKH per hari ini too systemic ya, punya counter cyclical impact to perbankan syariah, yang per hari ini kita menjadi deposan terbesar di hampir semua bank-bank syariah. Tentu kita dorong nih bank-bank syariah untuk mencari tidak hanya BPKH ya, tapi alternatif lain ya, supaya ada engine of growth, sehingga dampak keberadaan BPKH tidak terlalu sistemik kepada bank-bank syariah lainnya. Nah, tapi hari ini yang kita tempatkan itu 25% dari dana kelola haji itu ada di perbankan syariah. Kita hampir 20% aset keuangan syariah di Indonesia itu dipegang, di hold oleh BPKH. Next. Kalau kita lihat by return ya, bahwa tahun ini saja tahun 2023 biaya haji 90 juta, jemaah haji hanya bayar 45% dan BPKH maaf 55%. BPKH mensubsidi dengan hasil investasinya dari jemaah haji ke jemaah haji sendiri itu 45%, sehingga jemaah haji hanya bayar sekitar 49 juta dan BPKH mensubsidi dengan nilai manfaat yang dari hasil haji itu sekitar 41 juta dan jemaah membayar 49 juta. Dari mana ini? Dari hasil investasi yang dihasilkan oleh BPKH
tahun 2022 kita menghasilkan 10,13 triliun net income kita. Next. Nah, sebenarnya perbankan syariah memang mau tidak mau ya harus bekerja sama dengan BPKH. BPKH juga tentu harus bekerja sama dengan perbankan syariah. BPKH hari ini dana kelolanya sekitar 166 triliun, itu stand for 5.3 million calon jemaah haji. Jadi kalau kita bayangkan ya, jemaah saat ini penduduk Indonesia ada 280 juta, yang Muslim 230 juta, baru yang daftar baru 5 juta aja, dana kelola BPKH sudah 166 juta. Padahal potensial yang kita lihat ya berdasarkan data dari BPS, EAIU, dan beberapa analisis kita, termasuk dari bantuan Deloitte, itu kita melihat ada 17 juta orang potensial eligible dan istitoahnya terpenuhi. Kemampuan ekonomi terpenuhi dari kalangan orang Islam untuk bisa daftar haji. Kalau 17 juta ini tercapai oleh BPKH dan kerjasama dengan perbankan syariah, maka aset dana kelola ya AUM, aset under management bank syariah, otomatis akan naik dan tentu BPKH akan naik. Kita akan naik menjadi triple, diperkirakan bisa 500 sampai 600 triliun. Sehingga ini akan meningkatkan market share dari perbankan syariah sendiri, karena tentu dana haji semuanya akan dikelola secara prinsip syariah dan ditempatkan hanya di bank syariah. Sehingga prediksi kita mungkin akan melewati beberapa sovereign fund di beberapa negara termasuk Malaysia dan bahkan mungkin Singapura. Per hari ini saja ada saudara kita di hedge fund ya di negara lain yang mungkin kena masalah sedikit ya, sehingga asetnya turun drastis, dan hari ini BPKH mengalahkan lembaga yang sudah 60 tahun umurnya gitu. Nah, jadi artinya progres di Badan Pengelola Keuangan Haji kita nih, Sovereign Hedge Fund kita cukup progresif. Next. Nah, ini yang lalu kita ingin ajak dengan potensi yang ada. Kita saat ini melihat ya, kalau kita lihat data OJK, total aset perbankan syariah ini masih kurang lebih 120 billion ya. Terus kemudian keuangan syariah, perbankan syariah sekitar 40 billion US dollar gitu, di mana BPKH asetnya kurang lebih 12 billion, asuransi syariah masih sangat kecil ya 4 billion, dan kemudian sukuk termasuk SBSN dan corporate sukuk itu sekitar 7,73 US billion, dan reksadana syariah pada posisi masih 3 US billion. Nah, ini kita melihat ya di BPKH bahwa perbankan syariah ini kita harus mutual supportive manner. Jadi kita harus saling mendukung. Kenapa? Karena BPKH sangat membutuhkan perbankan syariah, dan juga dengan penempatan dana perbankan syariah, bahkan kita menjadi salah satu tempat ya lenders, commercial lenders of last resort gitu ya, bank-bank syariah dengan mudah mencari likuiditas gitu ya di pasar uang datang ke BPKH karena lelang kita dapat diandalkan, terpercaya, dan memenuhi integritas yang sangat baik. Di mana kalau kita lihat ya terkait kepentingan itu sangat tinggi, tapi kemudian tingkat pengaruh perbankan syariah, karena mungkin size matter ya, perbankan syariah kita saat ini tentu challenge harus terus diperbesar, karena bagi bank kalau terlalu kecil size itu penting. Kan kita ketahui bahwa domestic systemic important bank itu harus dipenuhi pertama dari size, ada interconnectedness, dan ada substantially infrastruktur terkait dengan nature banking sector, dan terakhir ada complexity. Tahun 2020, Bapak Ibu sekalian, Bank Dunia itu sudah memprediksi dulu pada saat annual meeting collaboration antara World Bank dan IMF, itu sudah memprediksikan bahwa salah satu trigger financial crisis itu salah satu dari financial technology. Yang tidak hanya, maksudnya kalau di financial technology secara global tuh menurut Financial Stability Board tidak hanya pinjol ya. Jadi mungkin ada kesalahpahaman di Indonesia. Di sana ada e-wallet, payment gateway, teknologi financial, dan lain-lain. Nah, sehingga kesiapan perbankan syariah harus benar-benar kuat. Jangan sampai kita tidak kuat ya. Memang ada beberapa kejadian di Indonesia
yang menimpa bank-bank kita ya, bank-bank umum, termasuk bank-bank syariah, ini mungkin perlu kita perkuat ya, sehingga jangan sampai kemudian trigger financial technology ini menjadi isu di kemudian hari, karena akan mempengaruhi, karena kita ketahui ya bisnis perbankan adalah trust yang harus dijaga betul. Next. Kalau kita lihat apa sih yang akan kita dukung, maka kita BPKH secara aset alokasi kita memberikan investasi langsung itu 10% dari dana kelola kita, investasi lainnya 10, investasi langsung maksimal 20, penempatan pada bank syariah itu kita meletakkan ceilingnya di angka 30%. Jadi 30% dana kelola kita tentu ada di bank syariah. Dan itu nyaris membuat BPKH menjadi the biggest deposan hampir di semua di bank syariah. Emas sekitar 5%, surat berharga tentu tidak ada batasan karena dia likuiditas ya, liquid, tradable dan lain-lain. Sehingga kita juga bahkan mendorong BPKH, investasi langsung kita sudah kita lakukan mulai tidak hanya di penempatan, placement, tapi investasi-investasi kita arahkan kepada bank-bank syariah. Karena kami yakin bank syariah tentu punya prudential regulation, punya pengawas yang kuat, ada OJK, payment sistemnya ada Bank Indonesia, ketika besar dia ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan, jadi sangat kuat gitu. Bahkan dari sisi aman ya, dana kita merasa aman karena di situ juga ada Deposit Insurance Corporation, ada LPS dan lain-lain. Next. Nah, kami juga sudah beyond our investment, jadi kami tidak ingin, kami menjaga betul investasi kita tidak hanya baik hablum minallah gitu ya, hablum minannas, tapi juga hablum minal alam. Jadi kita memperhatikan sekali ESG ya, Environment Sustainable Governance. Jadi kita tidak hanya ingin mencari return yang besar, tapi tentu berdampak kepada lingkungan hidup kita. Nah, ada sekarang 30 bank yang masuk dalam networking BPKH yang menjadi bank-bank penerima setoran. Dia ada fungsi penerima setoran haji, penempatan setoran haji, ada yang likuiditas, operasional, termasuk ada yang investasi dan nilai manfaat. Nah, bank-bank inilah yang sebenarnya besar bersama BPKH. Ya, karena dana haji sangat besar di perbankan syariah hari ini. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada Bank NTB, di Bank NTB placement kita signifikan, sangat besar. Di luar itu kita juga menaruh PYD, pembiayaan yang diterima, dan juga MUMU di atas, dan jumlahnya juga sangat signifikan. Artinya di salah satu contoh Bank NTB ini kami ada placement, time deposit, juga ada investment, sifatnya investment account yang sudah kita lakukan. Nah, insya Allah nanti kita juga terus di bank-bank lain juga ada. Saya ambil contoh uji petik satu saja. Dan tentu kalau di Bank Muamalat lebih signifikan lagi ya. BPKH datang hadir menjadikan Bank Muamalat yang pertama kali murni syariah, yang kemudian dibangun oleh jemaah haji gitu ya. Sekarang sebelumnya kan kita tahu ya dimiliki oleh ISDB Jeddah, terus ada Setco Jeddah dan Bobian Kuwait of Bank ya di Kuwait, sekarang menjadi milik BPKH. Tentu negosiasi kita bersama mereka gitu secara baik, dan mereka juga memberikan, salah satu bahkan ada yang memberikan hibah kepada kita, sehingga dengan BPKH ada di sana, ini Bank Muamalat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kembali ke Indonesia, dan bahkan ini juga kembali kepada pangkuan jemaah haji. Next. Pak Ari, mungkin waktunya 1 menit lagi ya, Pak. Oke, kalau gitu ini saya next saja. Next. Jadi ini beberapa sektor investasi, boleh mundur dikit. Ada beberapa, jadi kalau kita lihat, ada 4 pilar investasi kita di investasi langsung. Salah satu sektornya adalah sektor perbankan syariah dan IKNB syariah. Next, ini contohnya akan kita lakukan. Jadi kami di BPKH, kami akan tidak hanya membuat ekosistem haji, tapi kami juga sedang menyusun ekosistem keuangan haji, financial haji ecosystem. Kita sudah memiliki Bank Muamalat 82%. Saat ini kami juga sedang meng-create multi finance, konglomerasi keuangan di sini. Kita juga sedang merintis asuransi syariah. Kita juga sedang merintis sekuritas syariah, investment banking syariah. Kita juga sedang merintis lembaga-lembaga keuangan lain terkait dengan syariah. Kalau kita lihat benchmark investasi kita dibanding BPJSTK, Taspen, Taib di Brunei, atau tabung haji di Malaysia, jumlah porsi kita memang menarik. Ini silahkan dibaca saja karena waktu ya. Next.
Dan ini yang sudah kita lakukan. Kita akan lakukan MUMU, termasuk juga akan melakukan PYD, termasuk kita lagi dorong untuk pembiayaan UMKM. Kita dorong bank-bank untuk UMKM, kita berikan akses to finance, tapi kita tahu mereka nggak punya kolateral. Nah, kolateralnya adalah intellectual property right. Jadi kita melakukan terobosan, breakthrough. Jadi kalau yang investasi di portfolio keuangan kita udah biasa gitu ya, kita sudah menjalankan dengan baik. Tapi kemudian yang terobosan-terobosan termasuk juga green investment, MUMU itu sudah mulai kita lakukan. Kita juga masuk kepada mezzanine investment, MUMU murabah muqayadah ya, dan nanti pembiayaan sindikasi dengan perbankan syariah juga kita sudah mulai kerjasama. Saya kira mungkin itu nanti waktu kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.